ide cemerlang pertama kali dari orang yang namanya Nadim dan beberapa temannya, enggak. Waktu mereka di luar negeri, mereka sudah biasa, sebelum ada Grab dulu, ada namanya Uber. Uber itu ya mirip Gokar lah sekarang ini. Gitu. Jadi orang menyewakan mobilnya supaya orang lain bisa naik. Begitu. Uber. Dulu yang pertama itu. Sekarang Uber sudah tidak ada lagi. Di Indonesia sudah tidak ada, dulu di Singapura masih ada, sekarang tampaknya juga sudah tidak kelihatan. Grab lebih menonjol sekarang. Itu di luar negeri, mereka mobil. Indonesia konteksnya berbeda. Indonesia untuk mobil pada awal dulu belum tergarap, sehingga muncul ojek dulu. Kemudian baru Gokar, begitu. Kemudian GoFood dan seterusnya. Jadi kata kuncinya di sini adalah kalau you create something, you ciptakan produk, kuncinya produkmu itu memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat. Oh ya, ini sebelum saya jalan lebih jauh lagi, mungkin beberapa dari saudara ada yang bertanya-tanya, kok tumben nggak ada artikel? Ada saudara artikel, nanti pada 3 pertemuan terakhir, atau 2 sajalah pertemuan terakhir, saya akan bahas artikel. 2 pertemuan terakhir nanti artikel. Ini biarlah aku masuk ke konsep apa yang mesti saudara pahami dulu. Memperkaya apa yang Pak Dodi sudah berikan. Kembali ke laptop. Semua bermula dari problem. Bisnis ada, itu harusnya memecahkan masalah masyarakat yang selama ini belum terpecahkan. Nah, ini ada contoh sederhana untuk penyalur emosi. Problemnya apa? Problem itu apa yang ada di masyarakat real. Banyak orang itu stres, banyak orang itu bingung. Mereka punya masalah, tetapi tidak ada tempat untuk menyalurkan. Ya, banyak orang itu kalau punya masalah psikologis cenderung diem dan tidak mau cerita karena malu. Saya punya mahasiswa S1 yang sangat unik. Waktu dulu dia ngerjakan skripsi, dia menyelesaikan paling cepat. Pada titik akhir, dia mundur, tidak ikut ujian. Dia minta maaf sama saya, Pak Wisnu, mohon maaf saya ngecewakan Bapak. Kenapa? Saya belum siap untuk lulus. Statementnya sederhana. Saya belum siap untuk lulus. Jadi saya nggak ngajukan ujian skripsi. Skripsi sudah selesai, tapi mahasiswanya nggak siap untuk lulus. Dia punya masalah psikologis yang tidak bisa terpecahkan oleh dirinya sendiri. Akhirnya ya saya suruh ketemu psikolog. Kata psikolognya, lumayan Pak Wisnu sudah mulai bisa tersenyum. Banyak orang punya masalah, tapi dia malu untuk ngomong. Nah, di sini ada jasa penyalur emosi. Orang mau nangis, orang mau ngamuk, terserah lah ya. Jadi problemnya itu ada di situ. Nah, lantas bisnismu itu memberi solusi apa? Di sini yang digarap temanmu adalah menyediakan fasilitas sebagai media penyaluran emosi, mensupport mental health konsumen, ya, dan ada satu lagi lah, gitu. Itu solusi. Solusi itu menjawab problem. Masalahnya apa? Diatasi dengan apa? Terus lanjut ke unique value proposition. Saya yang mendatar ke atas dulu. Unique value proposition. Value proposition adalah apa yang bisa kau tawarkan pada konsumen. Value proposition adalah apa yang bisa kau tawarkan pada konsumen.
itu. Jadi yang kamu punya, yang lain nggak punya, itulah yang namanya value proposition. Apalagi di situ ada kata yang namanya unique. Unique. Jadi kayak rumah makan tertentu, dia menawarkan apa? Kalau Obelix, dia menawarkan pemandangan kota. Unique value proposition-nya itu kalau Obelix. Ya tergantung bisnismu menawarkan apa. Di sini cukup oke lah ya. Di sini bagaimana kelompok ini menjawab cukup oke. Ya, terus channel. Bagaimana saluran yang mau dilewatkan mana? Segmen. Dia nembak konsumennya itu siapa? Usianya itu siapa? Jadi ini sebetulnya saudara, pada bagian awal ini saya minta saudara mengenali bisnismu sendiri itu apa. Sebelum nanti pada titik lanjut, saudara saya minta memasarkan bisnismu ini. Ya, bisnismu itu apa? Terus ada key matrix. Ya. Key matrix itu ukuran yang membuat bisnismu itu kelihatan maju atau tidak itu dilihat dari mana. Yang membuat bisnismu maju atau tidak itu kelihatan dan itulah yang namanya key matrix. Terus ada istilah unfair advantage. Loh, kenapa ada unfair? Unfair itu dalam artian kayak unik gitulah. Apa yang kamu bisa punya dan orang lain susah untuk punya. Karena memang tidak banyak tersedia untuk umum. Tidak banyak tersedia untuk orang lain. Keunggulanmu yang hilang itu susah untuk ngikuti itu apa? Itulah yang namanya unfair advantage. Gitu. Saudara mesti bisa memahami bisnismu sendiri gitu. Sebelum meyakinkan orang lain untuk percaya sama bisnismu. Makanya pendefinisian bagian awal ini mesti bagus, mesti baik. Gitu. Ya, mesti baik. Cost structure di sini saya abaikan dulu ya. Cost structure saya abaikan. Jadi dari kelompok yang ini great job ya, great job. Benar-benar pekerjaannya sangat bagus. Saya mau pindah ke kelompok yang berikutnya. You are not alone. Gitu. You are not alone. Ya. Kembali ke satu titik lagi. Kembali ke satu titik lagi. Problemnya apa? Ya, problemnya apa? Di sini kelompok ini melihat problemnya itu setiap orang itu kalau semakin dia gede cenderung memiliki sedikit teman. Ini mesti hati-hati loh mendefinisikan ini karena kelompok ini tuh bicara dengan kata setiap orang. Nggak mesti loh setiap orang. Ada orang-orang, malah mungkin banyak orang juga, semakin dia dewasa, semakin banyak temannya. Jadi mesti hati-hati kalau menulis kata ini. Problemnya bisa jadi beberapa orang, atau kalau sudah beranjak dewasa, semakin dewasa, semakin dia tidak punya teman. Nah, itu bisa jadi satu problem tersendiri, gitu. Nah, kalau ini aku oke lah ya. Ini, nah lebih baik hati-hati. Kalau saudara bilang dengan kata mental, itu berarti konotasinya ke hal yang ya rada-rada kurang 1 ons gitulah.
lebih baik dukungan psikologis. Ya, jadi kalau ini anggotanya tadi aku udah lihat ya. Yudit sudah lihat ya, ini koreksinya ya. Iya Pak, sudah lihat. Ya, jadi jangan pakai kata mental. Kalau kata mental itu konotasinya udah orang yang kurang strip. Berarti diganti dengan kata psikologis ya Pak. Psikologis. Terus hati-hati kalau bilang setiap orang punya ketakutan, enggak mesti loh setiap orang. Jadi kalian mesti hati-hati di sini. Ya. Terus hati-hati untuk merumuskan nomor 5. Nah, ini belum tentu loh problem. Ini belum tentu problem. Masyarakat yang berkembang cepat itu malah bisa jadi peluang. Gitu. Sebentar, saya agak kepotong tadi ya. Membuat setiap individu untuk seperti cenderung melakukan stres. Nah, ini boleh. Tapi ini boleh lah, ini boleh. Ini saya abaikan. Nah. Oke, terus solusinya itu saudara memberi tempat supaya orang itu bisa meluapkan isi hati. Saudara itu memberi telinga lagi supaya bisa menjadi pendengar yang baik. Saudara itu menjadi support system. Jadi ini tolong solusi ini bukan terkait ke orang itu, tapi solusi itu apa yang bisa saudara berikan. Apa yang bisa saudara berikan pada masyarakat terkait problem yang ada itu. Ya, kemudian unique value proposition itu kan apa yang bisa kamu berikan. Ini oke. Tetapi ini sama ini itu kurang lengkap. Simpati itu apa? Saudara mesti lebih jelas, saudara mesti lebih fokus menjelaskan simpati itu apa. Ya, selalu bersimpati pada setiap konsumen itu lebih benar daripada cuma kata simpati begitu saja. Sama juga empati. Empati itu sudah tidak jelas di sini. Apa yang dimaksud dari empati? Nah, tidak jelas. Channel oke lah. Nah, segmen bukan semua lagi. Hati-hati kalau bicara dengan kata semua ya. Saudara mesti bicara dengan terminologi yang lebih sederhana. Orang yang membutuhkan teman curhat. Nah, itu. Saudara mesti hati-hati. Oke, kemudian metriknya. Metrik itu ukuran keberhasilan ya. Jadi key metric itu ukuran keberhasilan. Orang disebut berhasil apa? Karena itu namanya metrik, mesti ada ukurannya. Customer service yang kayak apa itu jadi key metric gitu, mesti hati-hati di situ. Nanti kalau di ujian mesti jelas loh. Ujian saya itu paling mirip dengan soal yang pernah aku beri. Mesti jelas. Terus unfair advantage.
Keunggulan apa yang kamu ada, yang orang lain nggak ada. Oke. Oke, ya sudahlah. Oke, ini tutup mata dikit. Oke, clear. Clear sudah. Semoga sudah bisa paham. Kelompok berikutnya. Nah, minyak kelapa. Daisya ada tahu ini Daisya ya? Ada, Pak. Ya, jadi yang namanya problem itu adalah masalah masyarakat apa yang kamu mau pecahkan. Bukan butuh alat mengaduk. Kan masyarakat nggak butuh alat mengaduk, ya kan? Masyarakat nggak butuh wadah, itu urusanmu. Jadi jangan problem itu ada di situ. Ya baik, Pak. Jadi apa yang dilakukan kelompok ini masih belum menjawab ya, khususnya bagian ini. Nanti kita lihat lagi bagian yang lain. Jadi apa maksudnya minyak kelapa alami? Kenapa itu harus ada? Gitu loh masalahnya. Kenapa minyak kelapa alami itu harus ada? Jadi bukan butuh pengaduk dan butuh wadah. Bisnismu ada itu untuk memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat. Bukan butuh alat pengaduk, bukan, jelas bukan itu. Ini juga jelas bukan ini. Solusi itu apa yang bisa bisnismu berikan pada masyarakat? Solusi itu apa yang bisnismu bisa berikan pada masyarakat? Yang jelas bukan itu. Ya. Oke, unique value proposition minyak kelapa bisa langsung diminum, oke lah. Ampas bisa untuk bumbu dapur, boleh. Gitu. Oh. Terus ini kan produkmu minyak kelapa toh. Nah, tentunya daun kelapa tidak masuk di sini. Kamu harus bicara minyak kelapanya itu. Bisa jadi ini juga malah tidak di sini. Unique value proposition itu adalah minyak kelapamu itu punya kelebihan atau keunggulan di mana? Oke ya. Jadi ini tidak. Nanti kelompok ini masih banyak yang harus dibicarakan intern mereka. Karena tugas saya berlanjut loh ya. Habis ini yang masih punya masalah mesti dibetulkan. Bukan ya sudah begitu, tapi tetap harus dibetulkan sampai benar sempurna. Nanti dikumpul ke saya, itulah komponen tugas. Oke, channelnya oke, clear lah. Oke, ini boleh. Segmennya Ibu, pedagang kelontong, vegetarian people. Oke, bisa dipahami. Key metricnya oke lah ya. Key metric itu berapa orang jadi pelanggan tetap. Berapa orang jadi pelanggan tetap. Pendapatan bulanannya berapa. Unfair, punyamu itu bisa ya oke lah begitu boleh. Kelebihanmu dibanding yang lain itu kan namanya unfair itu semacam itu. Oke, jadi kira-kira begitulah dari kelompok ini. Terus dari kelompok berikutnya, kita lihat.
Oke, move to heaven. Problem. Betul. Jadi orang yang lagi berduka itu punya kesulitan. Orang yang berduka itu punya kesulitan. Oke, solusi. Masalahnya ini jelas. Solusi jasa. Oke, milih barang. Oke, nah, oke. Business value proposition. Ya, kembali. Ini cerita, ini satu-satunya, belum ada yang lain, gitu kan? Masih cukup unik. Tapi kembali ke apa yang kau tawarkan buat konsumen. Misalnya, kamu memberikan layanan secara private dan menjaga kerahasiaan. Itu penting. Ya, itu unique value proposition-mu di situ. Memberi layanan secara privat, menjamin kerahasiaan. Ya, tolong dipahami di situnya. Terus channelnya clear. Nah, ini segmen. Nah, segmen. Nah. Segmennya oke lah, cuman bagaimana perumusannya itu nggak usah pakai ini. Segmennya paling mudah ya apa yang temanmu sudah tulis di sini. Orang-orang perkotaan yang rata-rata hidup secara individual. Orang-orang perkotaan yang rata-rata hidup secara individual. Ya, itu segmen yang bagus itu perumusannya. Kalau orangnya tidak individual, oh yang bantu banyak. Cuman karena rata-rata orangnya individual, nah itu hidup jadi sedikit lebih susah. Ya, hidup jadi sedikit lebih susah. Oke, kemudian key metricnya belum, key metric ada ini ya, rating kepuasan, unfair, keunikan dan ketulusan. Benar. Nah, ketulusan itu saya lebih senang itu. Ya, tulus. Empati. Itu jarang orang punya itu. Tulus sama empati itu jarang orang punya. Oke, tolong bisa dipahami, clear. Nah, kelompok 4. Lanjut satu lagi. Dating partner. Nah, ini presentasi yang paling tidak ramah di mata. Ada kotaknya, tapi karena mungkin males ngetik, ya jadinya begini. Kalau buat saya sih enggak apa-apa. Kalau kalian kerja, disuruh buat materi presentasi, terus kamu bikinnya begini, saya berani jamin kamu tidak akan dibutuhkan lagi dalam waktu lama. Kreativitasnya kurang. Tidak memberi nilai tambah. Makanya begitu. Kreativitas kurang, tidak bisa memberi nilai tambah, pengetahuan sempit, dan mungkin kalau orang bicara dengan bahasa yang lebih kasar, produk keset begitu. Nah, agak males. Tapi buat saya nggak apa-apa, ini cuma masukan untuk kedepannya. Artinya kalau someday you work somewhere, kemudian saudara bikin kayak begini untuk materi presentasimu, sudahlah aku bisa menjamin kok itu. Kau tidak akan lama lagi di situ. Mulai dari tersingkir kecil sampai tersingkir besar. Oke, kita lanjutkan. Problem. Ini maksudnya apa? Aku nggak bisa paham ini.
Kemarin itu mungkin salah ini Pak, salah apa, untuk penentuan problem dan solusinya salah penargetan seperti yang tadi. Jadi Iya, ini, kami menjelasi problem yang ada di apa, di aplikasi ini Pak, maksudnya di nggak apa-apa. perusahaan ini. Makanya Nanti kan direvisi. ada kuliah begini kan bisa ada feedback kan kalian bisa dapat masukan. Ya, Dating baik, makasih partner Pak. itu ya banyak orang yang nggak berani pacaran, tidak berani mendekati sendiri gitu. Itu pernah ada film di Amerika, kayak dokumenter gitu, ada bisnis beginian ini. Jutaan dolar bisnisnya. Kerjaan dia itu cuma satu, orang-orang yang nggak punya pacar, nggak berani pacaran, kemudian diminta masuk ke webnya dia, kemudian dia berusaha untuk profiling kalau ini cocoknya sama siapa gitu, kemudian bikin blind date. Jadi ini diundang ke sini, itu diundang ke sini, diminta mereka saling hadir, nanti ditemukan orang yang mereka nggak bisa tebak. Itu cukup menarik, itu bisnis jutaan dolar itu, bukan bisnis kecil, itu bisnis gede banget. Ya tentunya kalian udah ngerti, seterusnya begitu. Kalau buat saya nggak masalah, justru saya punya contoh ini untuk bisa kasih tahu. Tugasku kan bukan ngasih tugas kemudian biarin saja ngumpul tanpa feedback. Itu nggak penting. Feedbacknya itu yang nilainya lebih berguna. Nah, solusi juga belum terlihat ya, ini belum. Kemudian unique value proposition, belum juga. Channelnya oke lah, channel oke. Lewat apapun, segmennya boleh, ini umur sekian-sekian belum memiliki pasangan. Kalau saran saya naikin lagi lah ke 40, wong banyak yang 40-an juga belum punya pasangan kok. Key metric itu ukuran ya, ukuran. Misalnya diukur dengan kamu jodohkan 5, yang nikah benar 5, itu kan berhasil. Unfair advantage, kelebihanmu belum kelihatan. Jadi itu ya saudara, tolong dipahami baik-baik. Ya, saya berusaha tidak minta saudara menghafalkan, tapi bagaimana saudara bisa menerapkan konsep pemasaran sederhana dalam bisnis yang saudara ciptakan. Nanti yang belum sempurna disempurnakan, nanti hari ini kita lanjut lagi dengan yang baru lagi. Oke, saya teruskan. Sebelumnya saya akan masuk ke sini dulu, tapi ini tuh yang kemarin, kita ngingetin aja. Ya, sebelum saya pindah ke sini, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu dipersilahkan. Jangan khawatir artikel nanti ada, jangan khawatir artikel itu ada. Artikel itu ada, tapi nanti terakhir aja. Oke, ini materi kemarin, tak teruskan. Nanti kalau ada yang tanya boleh ngechat ya. Aku teruskan lagi. Ini materi yang kemarin. Bentar, ambil minum dulu. Oke, ini materi kemarin. Nah, kemarin kita bicara digital marketing itu apa. Saudara udah sama-sama lihat begitu.
atau bagaimana mencapai tujuan pemasaran melalui atau menggunakan teknologi digital. Ya, mulai dari bagaimana menjangkau, reach, kemudian act, bertindak, kemudian lanjut, convert, bagaimana kunjungan itu jadi transaksi, kemudian engage. Engage itu bagaimana orang itu mau melakukan pembelian ulang. Tuh. Oke ya, pahami itu baik-baik. Kemarin kita juga sudah bicara ini. Kalau saudara itu nanti melakukan komunikasi pemasaran, saudara melakukan komunikasi pemasaran, saudara mesti tahu bahwa ada metode atau model yang sifatnya online dan offline dan online. Jangan lantas saudara bilang, aku sudah online, sudah titik. Enggak bisa begitu. Enggak bisa begitu. Online, offline, dua-duanya masih berjalan dan dua-duanya masih dibutuhkan. Oke, paham itu baik-baik. Terus kemarin kita bicara ini, bagaimana itu menunjukkan bahwa kalau dulu lewat cara-cara tradisional itu tidak ada interaksi. Interaksi itu minimal. Tapi dengan sarana modern ini, interaksi menjadi sangat terjadi. Ya kan, ini komunikasinya bolak-balik. Ya, ini juga kelihatan. Ini pakai cara lama, ini pakai cara baru. Oke. Terus kemarin saudara sudah diminta juga memahami konsumen. Memahami konsumen segmen, atau siapa konsumennya, kemudian perantaranya siapa, gitu kan. Kemudian ada search intermediaries, ada penyedia barangnya, kalau ini gampangannya begitu. Terus ada situs akhirnya. Nah, sebagai pengantar kemarin sudah sampai di situ ya. Sebagai pengantar sudah sampai di situ. Terus habis itu saudara bicara soal analisis internal. Analisis mikro. Mikro itu yang paling dekat ke perusahaan. Mikro itu yang paling dekat. Analisis mikro itu adalah analisis yang paling dekat. Yang levelnya itu ya hanya menyangkut perusahaan itu. Kalau makro menyangkut banyak. Ya, kalau mikro hanya menyangkut perusahaan itu. Ya, setelah kemarin sudah bisa memahami bahwa kalau saudara itu punya bisnis, tujuannya itu ya konsumenmu puas, gitu kan? Konsumenmu puas. Nah, supaya puas gimana? Nah, itu tahapannya udah dijelaskan. Ya, orang itu bisa puas
orang itu bisa beli kembali, semua bermula dari yang namanya experience. Experience itu ada dua sisi, satu secara kognitif, saat dia menggunakan otaknya, dua secara afektif saat dia pakai hatinya. Nah, supaya orang itu bisa punya experience, apa yang mesti ada? Dipengaruhi oleh apa experience itu? Saudara lihat yang paling kiri. Kemarin sudah kita bahas, saya nggak akan bahas lagi untuk detailnya. Terus, ini tahap pembelian, tolong dipahami baik-baik. Ini tujuan komunikasi juga dipahami baik-baik, sudah saya rasa. Saudara juga mesti memahami pesaing, gitu. Pahami baik-baik itu pesaing, karakteristiknya, gitu. Siapa itu juga penting, gitu. Terus saya nggak bahas detail ya kemarin, pesaing, pemasok. Artinya saudara sebagai pengusaha mesti mempelajari ada aspek internal, aspek mikro yang harus diperhatikan. Nah, terus kemarin kita buat ini. Hampir mirip sama ini, zaman beda ya. Kita pakai tampilan yang akhir. Ini namanya bisnis model dengan penyajian yang berbeda. Ini cuma lihat marketnya siapa, kegiatannya apa, sumber dayanya apa. Kita nggak bahas ini detail kemarin. Terus lingkungan makro. Saudara mesti memahami bahwa lingkungan bisnis itu berubah. Apapun itu, ekonomi, teknologi, saya nggak bahas detail karena saudara sudah paham. Nah, kemarin kita sampai di sini. Memahami bisnis. Kalau mau saya lanjutkan, saudara, saya mau lanjutkan di sini. Di sini saudara memahami bisnis ya. Di sini saudara memahami bisnis. Bisnis yang kau tawarkan itu apa? Bentar, share screen dulu. So, mulai dari masalah yang dipecahkan, solusinya, dan macam-macamnya. Terus saya berlanjut di sini. Di sini adalah proses customer value determination, proses penentuan customer value. Dan proses penentuan target pasar. Jadi saudara itu ada aspek namanya targeting yang saudara mesti pahami baik-baik. Mulai dari yang kiri dulu. Establish the dimension of the market. Ya, teknologi, segmen, customer needs. Ya, maksudnya apa? Saudara itu nanti milih pasar, pastikan pasar itu ada dan ukurannya cukup besar untuk membuat bisnis itu sustain. Bisnis itu ada, bisnis itu selamat gitu. Terus teknologi apa yang diperlukan? Teknologi apa yang diperlukan untuk mengatasi kebutuhan segmen itu?
Ya, itu sisi kiri. Kemudian yang sisi kanan, lihat baik-baik ya. Ini lagi baca undangan dari Kopertis ya, saudara. Sebentar. Saya tak lihat sebentar ya. YKPN ada nggak dipanggil nih? Nggak ada, aman. Sisi kanan. Kalau kami buat bisnis, inovasiku itu apa? Manfaat inti dari itu apa? Begitu. Paham itu baik-baik. Jadi, kalau aku milih segmen, segmenku tuh ukurannya mesti benar betul, mesti benar. Kemudian, manfaat yang kutawarkan itu apa? Di sini. Milih segmen, teknologi, apa yang dibutuhkan di sini, apa yang mau kutawarkan. Terus kemudian kan kita punya banyak segmen ini. Mau nangani orang tua, anak muda, mana yang bisa menghasilkan keuntungan lebih banyak. Ya. Kemudian value apa yang kita tentukan untuk bisa baik bagi segmen yang kita pilih itu. Ya, paham itu baik-baik. Paham itu baik-baik. Ya, jadi kalau saudara memilih segmen, ya, tidak semudah itu. Aku mau milih segmen umur 17A, umur 45A. Saudara mesti memahami ada beberapa segmen, apa yang bisa kutawarkan, dikelopkan, terus mana yang kira-kira untungnya lebih gede dari yang lain, pilih yang gede. Ya, pilih yang gede. Kata kuncinya di situ, saudara. Jadi milih segmen itu nggak asal, aku mau yang 17 tahun, aku yang 18 tahun, aku yang tua, mesti diukur, itu mesti gede bener, supaya kita bisa untung. Ya, paham itu baik-baik. Terus habis itu, habis milih segmen, kan saudara bilang positioning. Positioning itu posisiku ada di mana? Posisiku ada di mana? Posisiku itu ibaratnya positioning itu konsepnya saya punya kelebihan di mana. Misalnya kalau ada kafe baru namanya Downtown di Seturan. Kelebihan dia di mana? Ada tempat makan asik itu di Seturan namanya Dunia Kita. Kelebihannya di mana? Kelebihannya di mana? Dia menawarkan apa? Itulah yang namanya positioning.
Positioning-nya bisa terkait dengan teknologi. Jadi teknologi apa yang dia punya yang lebih baik dari yang lain. Terus terkait dengan konsumen. Nah, targetnya yang dipilih siapa? Punya kebutuhan apa yang belum teratasi? Toh. Terus apa yang membuat dirimu unik? Diskriminator itu kan itu. Semua tuh harus unik. Terus mengapa konsumen harus percaya pada dirimu? Buktinya yang kau berikan apa? Warung baru di Seturan itu punya display yang cukup unik ya. Displaynya itu biasalah kalau lihat huruf bergerak ya. Tapi huruf bergeraknya itu nanti lewat media yang melengkung, bukan cuma lurus. Buat saya itu menarik. Ya tahu buat saudara. Ya, paham itu baik-baik. Jadi positioning itu terkait keunggulan. Secara teknologi, kelebihanmu di mana? Secara insight customer, target mana dilayani, kebutuhan apa yang belum terpenuhi, itu bukti bahwa kebutuhan itu harus dilayani itu apa. Terus diskriminator, apa yang membuat bisnismu unik. Kemudian reason to believe. Ya, apa yang membuat orang itu mesti percaya pada Anda? Ya, bukti apa yang bisa kau berikan, apa yang akan kau jalankan supaya orang itu percaya bahwa bisnismu itu mendatangkan manfaat bagi dia. Nah, pahami 4 ini sebentar. Ya, saya nanti masih punya materi lagi, masih lanjut banyak nih hari ini. Ya, tinggal beberapa slide, tapi banyak begitu. Tapi saya mau berjeda sejenak. Ya, tolong ini difoto dulu. Karena mau jadikan materi diskusi kelompok di tengah. Kalian nanti masuk ke breakout, kemudian kemudian diskusi kelompok, terus nanti saya masuk lagi. Nah, tuh. Oke, saya percaya sudah pada di foto ya. Nanti tetap akan ku share screen. Sekarang saya mau buat breakout room. Saya mau buat breakout room. File yang kemarin jangan dibuang. File yang kemarin jangan dibuang. Karena pekerjaan ini diteruskan di bawahnya. Nanti ada pekerjaan lagi, teruskan di bawahnya lagi. Pada titik akhir, nanti saudara sudah bisa untuk punya tugas lengkap. Ya, sebentar, saya stop share dulu. Saya mesti bagi breakout room-nya dulu. Kalau nggak salah, 5 kelompoknya. Bentar, aku kasih nama dulu ya, biar pas ya. Dating partner. Bentar.
Roomnya sudah aku siapkan. Sekarang roomnya ku buka. Silahkan bergabung di room masing-masing. Saya beri waktu sampai jam 5 sore. Jam 5 sore roomnya saya tutup. Jam 5 sore waktunya saya tutup ya. Oke. Tugasnya sederhana sih, tidak pakai susah. Tugasnya ini. Kalau kamu punya bisnis tadi, keunggulanmu di bidang teknologi itu seperti apa? Terus dari sisi customer-nya, target segmennya apa, kebutuhan apa belum terpenuhi, ditulis lagi. Di matrikmu sudah ada, ditulis lagi. Diskriminatormu di matrikmu sudah ada, dipertajam lagi di sini. Terus yang baru yang nomor 4. Apa yang bisa membuat orang percaya bahwa bisnismu itu benar-benar bagus? Ceritakan. Oke, selamat bekerja.